Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Jemaah duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Ines. Selanjutnya, Ibu sudah kirimkan link Google Form pada WhatsApp Group untuk kalian presensi. Jadi silakan dibuka dan diisi. Sudah paham ya semua? Sudah, Bu. Sudah mengisi semua ya? Sudah, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Ibu minta tolong untuk handphone tolong dimasukkan ke dalam tas masing-masing supaya tidak mengganggu fokus belajar kita. Jangan dimasukkan ke dalam tas. Anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Nilai dan norma, Bu. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai dan norma ya anak-anak. Baik, Bu. Apakah kalian bersemangat hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan. Karena dengan semangat yang kalian bangun, maka akan menggerakkan sel-sel otak kalian untuk dapat menyerap dengan mudah apa yang akan Ibu sampaikan. Untuk mengecek semangat kalian, Ibu punya yel-yel. Jadi nanti kalau Ibu bilang 7B, kalian jawab mandiri, ceria, dan inovatif. Paham ya? Paham, Bu. 7B, Mandiri, ceria, dan inovatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Hari ini kita menggunakan metode jigsaw, di mana metode ini membentuk siswa untuk belajar secara berkelompok dan mampu menyampaikan hasil diskusi tiap kelompok kepada teman-teman yang lain. Kurang lebih seperti itu ya gambaran mengenai metode yang akan kita gunakan hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu sampaikan pada saat pembentukan kelompok. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian amati dan cermati. Dari gambar yang ini tampilkan, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Itu adalah gambaran ketika kita tidak mempunyai kesadaran bersih dan rapi sehingga terlihat sangat berantakan. Ya, betul sekali. Dari jawaban Mbak Cici tadi, apakah tandanya rumah tersebut ada aturan? Tidak ada, Bu. Dengan begitu, apakah hidup ini perlu ada aturan? Perlu. Lalu bagaimana jika manusia hidup di dunia ini tanpa adanya aturan? Ada yang bisa menjawab? Saya izin berpendapat, Bu. Ya, silakan, Mbak Ines. Jika manusia hidup tanpa adanya aturan, maka seperti yang ada pada gambar, manusia hidup dalam keadaan yang berantakan, tidak teratur, jorok, dan cenderung tidak memiliki etika dan tata krama. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya, manusia hidup di dunia perlu adanya aturan agar dapat hidup dengan keteraturan serta sesuai dengan etika dan tata krama. Sesuai ya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu nilai dan norma. Baik, sebelum masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan nilai dan norma. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menganalisis peran nilai dan norma dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menganalisis bentuk pelanggaran-pelanggaran nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.
Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai nilai dan norma. Yang pertama yaitu mengenai pengertian nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai suatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Sedangkan norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, jenis-jenis nilai. Yang pertama ada nilai kerohanian, lalu ada nilai vital, dan ada nilai material. Untuk jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama norma agama, lalu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Nah, yang terakhir ada peranan nilai dan norma. Peran nilai dan norma yaitu yang pertama mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Dan yang ketiga, nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. Setelah Ibu menjelaskan mengenai materi nilai dan norma, Ibu akan mencoba bertanya mengenai materi yang sudah kalian baca dan pelajari semalam. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya Bu, silakan. Dari yang saya pahami, norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, wanita zaman dahulu yang memakai celana dianggap melanggar norma, tetapi untuk saat ini merupakan hal yang biasa. Ya, bagus. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Saya, Bu. Silakan. Saya akan menyampaikan pendapat mengenai contoh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Di antara lain ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Contohnya yaitu jika norma agama beribadah tepat waktu, norma kesusilaan contohnya tidak membentak orang tua atau melawan orang tua. Norma kesopanan contohnya yaitu anak duduk di bawah sedangkan orang tua duduk di atas. Dan norma hukum contohnya tidak melawan arus saat di lalu lintas. Bagus, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi yang Ibu sampaikan dan kalian pelajari. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, kegiatan belajar selanjutnya adalah pembentukan kelompok ya. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar secara berkelompok ini, Ibu akan menyampaikan bahwa nantinya akan ada reward dan punishment. Jadi untuk kelompok yang paling aktif dan bagus dalam pemaparan materinya akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Bagaimana? Apakah kalian bertambah semangatnya? Nah, Ibu akan menjelaskan pembentukan kelompoknya. Pembentukan kelompok ini terdiri dari 4 kelompok yang di dalamnya terdapat 4 orang karena di kelas kita berjumlah 16 siswa. Untuk topik yang akan kalian bahas yaitu mengenai jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma hukum, dan yang terakhir norma kesopanan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu jenis norma untuk kalian diskusikan. Kemudian anggota kelompok yang akan membahas topik ini disebut dengan tim ahli, di mana nantinya tim ahli akan berdiskusi dan mencari materi dengan tim ahli dari kelompok lain. Langsung saja untuk pembagian kelompoknya, berhitung dari 1 sampai 4, dimulai dari Eli. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Baik, sudah semua ya. Selanjutnya
Selanjutnya silakan berkumpul sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Kelompok 1 berkumpul di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, lalu kelompok 3 sebelah sana, dan kelompok 4 di sebelah sana. Ayo. Silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi menentukan ketua kelompoknya. Setelah itu ketua kelompok silakan maju ke depan. Untuk name tag yang sudah Ibu bagikan, silakan untuk dipakai. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Ya, Bu. Baik, sudah cukup ya untuk diskusinya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok ahli. Di name kalian sudah tertera huruf abjad dari A sampai D. Jadi nanti silakan berkumpul sesuai dengan abjad yang tertera di name kalian. Untuk abjad A berkumpul di sebelah sini, B sebelah sini, C sebelah sini, dan D sebelah sini. Baik, sudah berkumpul sesuai dengan tim ahli masing-masing ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja pada tiap tim ahli. Silakan untuk kalian diskusikan. Untuk waktu berdiskusi sama ya, 15 menit. Baik, Ibu. Selanjutnya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tetapi Ibu minta selama presentasi setiap kelompok memberikan tanggapan ya. Baik, Ibu. Baik, langsung kita mulai saja ya presentasinya. Dimulai dari tim A, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, tepuk tangan untuk tim A. Selanjutnya dari tim lain, apakah ada tanggapan? Saya, Bu. Dilanjutkan presentasi tim B, C, dan D. Baik, semua sudah presentasi ya. Tepuk tangan untuk semuanya karena kalian sudah presentasi dengan bagus. Selanjutnya, Ibu nanti akan memberikan pertanyaan seputar diskusi yang telah kalian lakukan. Masing-masing kelompok diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu berikan. Untuk sistemnya, nanti Ibu akan mengambil kertas lintingan yang sudah berisi pertanyaan. Jadi, untuk pertanyaannya akan dibagi secara acak.
Baik, Bu. Baik, untuk perwakilan kelompok 1 dan 2, silakan maju ke depan ya. Dimulai dari kelompok 1 ya, silakan untuk membacakan pertanyaannya dan memberi jawaban. Baik Bu, pertanyaannya adalah apa pengertian dari nilai dan norma? Di sini saya akan menyampaikan pendapat terkait pengertian nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Oke, bagus. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban. Baik, pertanyaannya adalah apa saja bentuk pelanggaran-pelanggaran nilai dan norma yang berlaku di masyarakat? Jawaban dari kelompok kami adalah bentuk pelanggaran nilai dan norma yang berlaku di masyarakat antara lain pengendara motor yang menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm adalah contoh pelanggaran norma hukum. Lalu selanjutnya adalah bentuk pelanggaran norma agama, yaitu tidak menjalankan ibadah, tidak menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup, dan tidak menghormati agama lain. Ya, bagus. Berarti semua sudah paham ya mengenai materi nilai dan norma. Selanjutnya Ibu akan memberikan hadiah untuk tim yang paling aktif dan bagus dalam pemaparan materinya. Kira-kira kelompok mana nih yang dapat? Oke, untuk pemenangnya yaitu dari kelompok C dan D. Yuk. Silakan perwakilan dari tim C dan D maju ke depan untuk mengambil hadiah. Untuk kelompok yang belum juara jangan berkecil hati ya. Ibu juga punya hadiah untuk tim A dan B. Nanti akan Ibu bagikan di akhir pembelajaran. Baik, Bu. Kelompok D. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Untuk punishment tidak ada ya, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang kita gunakan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, untuk kelebihan pembelajaran pada kali ini, pembelajaran kali ini sangat seru dan mengasihkan karena kami dapat bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain. Dan kekurangan pada hari ini karena ini adalah model pembelajaran yang baru sehingga kami masih sedikit kebingungan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Diskusi telah selesai ya. Silakan kembali ke kelompok inti. Baik, Bu. Sebelum Ibu mengakhiri sesi pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai interaksi antar wilayah. Marilah kita tutup sesi pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.